Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila Soleha dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan melakukan percobaan isolasi DNA terhadap buah alpukat. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengisolasi DNA pada buah alpukat dengan cara yang sederhana dan untuk mengetahui keefektifan dari deterjen dan buah yang digunakan dalam percobaan isolasi DNA ini. Dan untuk bahan-bahannya di sini ada 1 buah alpukat. Ini alpukat bukan jeruk. Dan yang kedua ada garam yang berfungsi sebagai penghilang protein dan karbohidrat untuk menjaga kestabilan pH lisis buffer dan untuk membantu proses pemekatan DNA. Yang ketiga ada deterjen. Di sini ada 2 jenis deterjen, ada yang cair, ada yang bubuk. Tujuannya untuk mengetahui keefektifan dari masing-masing deterjen pada proses isolasi DNA buah alpukat yang berfungsi sebagai penghilang lipid pada membran sel sehingga membran akan rusak dan dapat melisiskan isi sel. Ada air untuk sebagai pelarut. Dan yang terakhir ada alkohol 70%. Nah, ini juga bisa diganti dengan etanol 96% yang berfungsi sebagai pengkoagulasi DNA, di mana alkohol yang tidak memiliki muatan akan menarik molekul DNA yang bermuatan negatif, sehingga DNA yang tadinya bersifat transparan dapat terlihat dengan jelas berupa benang-benang halus. Nah, kondisi alkohol yang digunakan harus dingin, karena kalau panas, DNA yang terdapat dalam ekstrak buah akan mengalami denaturasi atau kerusakan. Nah, semakin dingin alkoholnya, maka DNA yang terikat oleh alkohol akan semakin pekat, sehingga DNA yang terisolasi akan semakin terlihat dengan jelas. Untuk alat-alatnya, di sini saya tidak menggunakan blender, saya tidak menggunakan blender, tetapi saya menggunakan plastik yang digunakan sebagai wadah untuk menumbuk atau menghaluskan buah alpukatnya. Tujuannya adalah untuk menghancurkan membran inti sel dan dinding sel, sehingga DNA nanti akan keluar dari sel dan masuk ke dalam larutan. Nah, penumbukannya itu jangan terlalu sampai halus karena dikhawatirkan bukan hanya sel-selnya yang rusak, tetapi bisa DNA-nya tuh bisa hancur. Yang kedua ada penggiling kayu untuk menumbuk. Ada pisau, kemudian ada saringan. Saringannya dua ukuran, nanti disesuaikan aja, bisa. Ada sendok plastik dan ada gelas plastik. Langsung aja kita menuju langkah-langkahnya. Langkah yang pertama adalah siapkan penggiling kayu, buah alpukatnya, plastik, pisau, dan sendok. Sebenarnya nggak butuh pisau, tapi buat motong ininya aja. Terang. Buka ini dulu. Pertama, potong atau sendok buah alpukatnya ke dalam plastik ini. Copot. Seperti hijau. Wah, ini kita kulit aja kayak gini, habis itu baru kita tumbuk. Wah, gimana ya? Begini.
kurang lebih aku jadi gede kayak gini. Siap untuk keju. Kita sisihkan dulu. Selanjutnya, oke, langkah selanjutnya siapkan 2 gelas plastik, 2 sendok plastik, ada garam, ada air, dan deterjen cair dan bubuk. Pertama-tama kita akan namain setiap gelasnya. Ada deterjen cair, ada deterjen bubuk. Kita masukin sesuai. Oh, gini aja. Kita masukkan deterjen dua-duanya ke dalam masing-masing gelas sebanyak 2 sendok makan. Wangi. Setelah itu masukkan juga garam 2 sendok makan, 2 sendok makan. Tuangkan air secukupnya aja, tetapi tidak boleh lebih sedikit dari bahan-bahan yang lain karena mau dibikin larutan. Kira-kira 3 sendok. Aduk ya guys. Oke, ke langkah selanjutnya. Oke, selanjutnya ambil yang tadi buah alpukat yang sudah halus, kita akan masukkan ke masing-masing gelas sebanyak 2 sendok makan saja. Wah. Sudah. Lalu kita aduk. Oke, langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah siapkan 2 gelas baru lagi. Nah, ini untuk yang cair, ini untuk yang bubuk. Juga saringan. Pertama kita akan menyaring yang cair dulu, karena setelah dipikir-pikir sebab akibatnya kita pakai satu ini aja yang sudah pasti.
Jangan pakai yang gede, jangan macam-macam. Kita saring. Oke, kita tunggu aja. Setelah ini selesai, kita ganti ke yang bubuk. Kita tunggu. Kita tunggu aja, jangan diaduk-aduk ya guys. Memang agak lama, tapi kita tunggu aja. Oke, jadi diambilnya cuma segini aja. Kita lanjut ke deterjen yang bubuk. Bau sabun. Oke, kita tunggu yang bubuk ini juga. Nah, ini dia hasil dari penyaringan tadi. Yang pertama, gelas dari deterjen cair dan gelas dari deterjen bubuk. Dari sini terlihat perbedaan warnanya. Yang menggunakan deterjen cair warnanya lebih pekat hijaunya, sedangkan yang menggunakan deterjen bubuk dia warnanya terang, hijau terang. Kelihatan nggak? Ya, pokoknya seperti itu. Langkah selanjutnya, masukkan alkohol 70%, dingin ya guys, suhu kulkas, sebanyak 1 sendok makan, 1 sendok makan, 1 sampai 2 sendok makan. Copot. Ini guys. Oh, gitu. Habis itu kita aduk. Oke deh, setelah itu kita mulai masang waktu untuk melihat berapa lama DNA akan terbentuk dari sekarang. Nah, setelah kita menunggu, kita dapat melihat lapisan DNA dari kedua gelas ini. Yang pertama ada dari deterjen bubuk. Lihat, kita dapat 3 lapisan. Yang paling atas adalah lapisan DNA atau benang-benang DNA yang berwarna putih. Yang di tengah adalah lapisan alkoholnya, dan yang paling bawah adalah endapannya, endapan sari buahnya. Deterjen bubuk ini dapat terbentuk lapisan DNA-nya itu setelah memakan waktu selama 8 menit. Kemudian ada dari deterjen cair. Lihat, kita juga mendapat 3 lapisan. Yang paling atas adalah benang-benang DNA-nya yang berwarna putih. Yang di tengah adalah lapisan alkoholnya. Yang paling bawah adalah lapisan endapan sari buahnya. Nah, untuk deterjen cair, untuk membentuk lapisan DNA-nya itu memakan waktu selama 10 menit. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah dalam tata cara percobaan ini, saya mohon maaf dan mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.